Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen information system atau sistem informasi manajemen. Chapter 13 dari buku Loudon. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan building information system. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan sistem informasi manajemen di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan revenue dari perusahaan itu sendiri, meningkatkan profit demi keberlangsungan dan keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Yang tadinya mungkin sistemnya manual, kemudian terintegrasi oleh sistem informasi manajemen, terconnected dari setiap divisi, dari setiap lini, untuk meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai structural organizational change enabled by IT. Yang pertama adalah automation untuk meningkatkan efisiensi, replace manual tasks. Kedua, rationalization of procedures, streamline standard operating procedure, often found in programs for making continuous quality improvements. Ketiga, business process redesign, analyze, simplify, and redesign business, reorganize workflow, combine steps, eliminate repetition. Dan keempat adalah paradigm shift, rethink nature of business, define new business model, change nature of organization. Nah, seperti yang kita tahu, perusahaan untuk meningkatkan keberlangsungan organisasinya saat ini harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, di dalam bukunya Loudon ini, bagaimana sistem yang tadinya manual kita otomatisasi. Nah, dalam membentuk otomatisasi kita harus meredesign dari sistem manual, kemudian kita analisis apa-apa saja yang kita bisa integrasikan secara teknologi, kemudian kita mencoba untuk memasukkan teknologi di dalam itu untuk menyingkirkan sistem manual. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, ya, zero fault. Kemudian sampai pada titik bagaimana kita mengubah paradigma yang tadinya sistemnya manual, karena agak sangat sulit untuk merubah paradigma. So kita harus tekankan bahwasannya dengan adanya new business model, perusahaan akan meningkat. Kita berubah yang tadinya kita sudah zona nyaman manual, kita beralih untuk menciptakan new business model dengan terintegrasi sistem teknologi informasi. Selanjutnya kita membahas mengenai Business Process Management, System as Plan Organizational Change atau BPM. Nah, variety of tools, methodologies to analyze, design, optimize process. Steps in BPM adalah identify process for change, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah analyze existing process. Ketiga, design the new process. Keempat, implement the new process. Kelima adalah continuous measurement. Kemudian pengembangan sistem atau sistem development. Pertama, sistem analysis, sistem design, programming, testing, conversion, dan terakhir adalah production and maintenance. Nah, ini adalah suatu sistem kesatuan, mulai dari kita menganalisa kira-kira apa-apa saja yang akan kita masukkan teknologi informasi, sistem informasi di dalam sistem kerja dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian kita analisa, kemudian kita coba desain, kita coba rancang, kemudian kita menguji coba, kita implementasi. Setelah kita implementasi, kita review, kita evaluasi apakah dengan adanya ini sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Kemudian setelah berjalan, kita melakukan maintenance. Kita review, kita maintenance, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah tidak. Nah, ini adalah satu sistem kesatuan yang terintegrasi satu sama lain untuk menciptakan kesinambungan, untuk menciptakan keefektivitasan dalam sistem informasi yang ada di perusahaan atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas satu persatu dari keseluruhan sistem ini. Yang pertama adalah sistem analysis. Analysis of problem to be solved by new system. Defining the problem and identifying causes. Specifying solution includes feasibility study, is solution feasible and good investment. Kemudian yang kedua adalah system design. Kita mendescribe system specification that will deliver function identified during system analysis. Should address all managerial, organizational, and technological components of system solution.
Ketiga, programming. Dan kemudian adalah testing. System specification from design stage are translated into software program code. Kemudian kita testing, ensure system produce right results. Selanjutnya kita conversion. Setelah testing kita conversion, kita masukkan teknologi tersebut, sistem tersebut. Process of changing from old system to new system. 4 main strategies: parallel strategy, direct cutover, pilot study, phase approach. Dan terakhir adalah production and maintenance. System review to determine if revision needed. May include post-implementation audit documents. Nah, kemudian maintenance, change in hardware, software, documentation, or procedure to a production system to correct errors, meet new requirements, or improve processing efficiency. Nah, itu adalah salah satu kesatuan bagaimana kita yang tadi sudah saya jelaskan. Kita analisis, kemudian kita desain, kita testing, kemudian kita conversion, sampai kita product maintenance. Tujuannya adalah mensupport dari kinerja organisasi itu sendiri, meningkatkan revenue, meningkatkan profit perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi. Salah satu contohnya misalkan kita semuanya sudah mulai menggunakan artificial intelligence, kita menggunakan robot. Teman-teman, Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, kalau misalnya kita ke proses produksi, bagaimana kita membuat segala sesuatu, mesin sudah mulai banyak robot. Kita masuk e-tol saja sudah mulai banyak, kita tinggal tap dan sudah mulai beralih dari manusia, human, kepada sistem teknologi. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara mengenai alternative system building methods atau metode alternatif sistem yang akan dirancang. Yang pertama adalah traditional system life cycle, kedua prototyping, ketiga end user development, keempat application software package, dan yang terakhir adalah outsourcing. Kemudian saya jelaskan pertama, traditional system life cycle, oldest method for building information system. Phase approach divides in development into formal stage, maintains formal division of labor between end users and information system specialists. Kedua adalah prototyping, building experimental systems rapidly and inexpensively for end users to evaluate. Prototype, working but preliminary version of information system. Kemudian ketiga adalah end user development. Use for generation language to allow end users to develop systems with little or no help from technical specialists. For generation language, less procedural than conventional programming language. Kemudian keempat, application software package, save time and money. Many offer customization features, evaluation criteria for system analysis, request for proposal atau RFP. Dan terakhir adalah outsourcing, several types, cloud and SaaS providers, external vendors, baik itu domestic outsourcing, kemudian offshore outsourcing. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari alternatif system building approach. Nah, bisa tadi sudah disebutkan prototype, bisa juga outsource. Nah, itu adalah beberapa alternatif yang bisa dilakukan perusahaan dan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi IT di dalam sistem informasi perusahaan itu sendiri. Tujuannya tadi meningkatkan revenue dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai application development for the digital firm. Pertama, rapid application development, RID, process of creating workable systems in a very short period of time. Kedua, joint application design, JAD, used to accelerate generation of information requirements and to develop initial system design. Ketiga, agile development, focus on rapid delivery of working software by breaking large project into several small hub projects. Dan terakhir adalah component-based development, groups of objects that provide software for common function. Example, online ordering and can be combined to create large-scale business application. Nah, itu adalah application development for digital firms yang bisa perusahaan atau organisasi implementasikan. Tujuannya untuk mengembangkan dari perusahaan itu sendiri. Ketika sistem itu sudah terbangun, lalu aplikasi ini bisa meng-create
bisnis-bisnis baru dengan adanya yang tadi salah satunya disebutkan adanya online ordering. Ya, dengan adanya online ordering ini perusahaan bisa langsung mengintegrasikan atau mengkomunikasikan order via website. Seperti contohnya misalkan kita order via online, Gojek, GoFood, GrabFood, kemudian misalnya PHD, pizza delivery, kita masukkan secara online. Itu adalah bentuk-bentuk contoh-contoh aplikasi yang menunjang dari keberlangsungan perusahaan itu sendiri melalui Business Information System. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai informasi serta ilmu mengenai manajemen informasi sistem. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan bisa berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.